Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mustaqim, peserta Latsar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 14, kelompok 4, nomor daftar hadir 35 pada BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang tokoh yang telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tokoh panutan yang telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yaitu Bapak Cahyokumolo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019 hingga 2024. Beliau meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 1985. Beliau terpilih 6 periode sebagai anggota DPR atau kurang lebih masa kerja 26 tahun. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Kerja periode 2014 hingga 2019. Berorientasi pelayanan, mengatur tata cara melaksanakan pemilu yang efektif dan efisien, dari pembentukan undang-undang sampai terselenggaranya pemilu yang aman. Membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, smart, dan efisien. Mempercepat melayani masyarakat, mempercepat proses perizinan. Akuntabel, melaksanakan tugas sebagai Mendagri, beliau bertanggung jawab dan berintegritas tinggi sehingga tercapainya pemilu yang aman. Konsisten dalam penanganan korupsi, bekerja sama dengan KPK dan Bappenas dalam pencegahan korupsi. Di sini dengan memahami area rawan korupsi dari perencanaan, dana hibah, dana bansos, retribusi dan pajak, perizinan, mekanisme pembelian barang dan jasa. Kemenpan RB berhasil memperoleh predikat informatif dalam anugerah keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat selama 2 tahun terakhir. Kompeten, memperbaiki tertatanya birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Beliau juga membuat buku tentang integritas, profesional, dan netralisasi ASN, dan juga membangun SDM yang unggul. Harus dimulai dari penguatan budaya kerja. Semakin kuat budaya kerja, maka semakin tinggi produktivitas yang dihasilkan pegawai dan pada akhirnya akan memberikan kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan para ASN. Harmonis, menekankan siapapun presiden, gubernur, atau bupati yang terpilih dari partai manapun, ASN harus netral. Keterbukaan informasi publik, yakni menciptakan good government, membangun kepercayaan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Loyal, 6 periode sebagai anggota DPR atau kurang lebih masa kerja selama 26 tahun pada Kabinet Kerja tahun 2014 hingga 2019, menjadi Menteri Dalam Negeri, menjadi Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia, Wakil Ketua Kompolnas Republik Indonesia, PLT Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, pernah Menteri Pertahanan RI ad interim, dan sekarang beliau menjabat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Kabinet Indonesia Maju tahun 2019 sampai dengan 2024. Sedikitnya waktu untuk keluarga, beliau mempunyai 3 anak 6 cucu. Tapi beliau saat ini tidak ada mempunyai kepentingan untuk diri sendiri. Sisa hidup beliau disumbangkan bekerja untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adaptif, perampingan jabatan struktural ke fungsional lebih mengefektifkan kinerja ASN, tentunya harus diimbangi dengan pendapatan. Adaptasi keterbukaan informasi di era digital, perubahan skema dana pensiun dari pay as you go menjadi skema fully funded.
pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 secara penuh di tahun 2021. Kolaboratif. Saat menjabat Mendagri bersama KPU, Bawaslu, MK, MA terkait dalam mensukseskan pemilu yang aman. Saat menjabat Menpan RB, mengatur dana pensiun tertata dengan baik dengan Taspen. Kemenpan RB dengan KPK dan Bappenas dalam pencegahan korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.